Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo Sobat KM, dimanapun Anda berada. Hari ini kembali lagi bersama saya Siti Nur Habibah dalam podcast kita, podcast kecintaan kita, yaitu Saatnya Perempuan Bicara. Baik Sobat KM, podcast ini merupakan podcast kolaborasi antara Kohati Batkosul Selbar dengan Kabar Makassar. Jadi pada podcast Saatnya Perempuan Bicara ini kita akan mengangkat berbagai isu tentang perempuan itu sendiri, juga hal-hal yang kemudian identik dengan perempuan. Oke, teman-teman semuanya, Sobat KM, tentunya di sini saya tidak sendiri karena tentu ada narasumber hebat kita yang sudah membersamai saya, yang kemudian kita akan membahas satu topik yang sangat luar biasa dan menurut saya ini penting sekali untuk kita angkat. Maka dari itu saya sapa dulu narasumber kita. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, kita akan mengangkat topik tentang perkawinan di bawah umur ya. Nah teman-teman, alangkah baiknya kalau narasumber kita memperkenalkan diri dulu ya, biar teman-teman pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun itu, penonton setia kita mengenal dulu siapa narasumber kita. Boleh mungkin Kak memperkenalkan diri, juga apa aktivitasnya saat ini. Baik. Silakan Kak. Ya, terima kasih ya kakak moderator. Kita panggil kakak saja ya. Oke. Ya, nama saya tadi sebenarnya sudah disampaikan, Warida Safi. Panggil saja Ida, kakak Ida, ibu Ida juga bisa gitu ya. Jadi saat ini saya lebih banyak bergabung sebagai direktur ya di sebuah lembaga advokasi masyarakat namanya ICJ Makassar, Institute of Community Justice Makassar. Jadi kalau misalnya diartikan secara harfiah itu adalah sebuah lembaga atau yayasan advokasi untuk keadilan bagi masyarakat. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang selama ini dilakukan? Jadi kami itu lebih banyak bergerak pada bidang advokasi, pemberdayaan perempuan, anak, termasuk teman-teman disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Nah, saya kira saya perlu menyinggung sedikit tentang perkawinan dini itu tadi ya. Kalau kami biasanya memakai nama istilah perkawinan anak gitu ya, karena dini itu kan sebenarnya nama orang gitu ya, dan tentu dia sudah menikah kalau dalam film identik itu ya. dengan nama Kak ya. Ya, jadi pakai istilah perkawinan anak dan memang dalam aturan undang-undangnya namanya undang-undang perkawinan gitu kan. Jadi namanya kita pakai perkawinan anak. Kurang lebih 5 tahun terakhir kita mengadvokasi terkait dengan berbagai persoalan tentang perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Banyak yang lahir berbagai regulasi, berbagai kebijakan-kebijakan dari advokasi bersama pemerintah dan non-pemerintah. Oke, luar biasa dulu sekali ya. Iya. Terima kasih banyak Kakak Ida ya, perkenalan yang sangat luar biasa. Baru perkenalan kita sudah mendapatkan hal positif, edukasi. Jadi teman-teman semuanya yang ada di rumah, sekarang kita tidak lagi mengatakan perkawinan dini. Iya. Ya, karena dini kata Kak Ida itu identik dengan nama ya. Jadi sekarang kita akan selalu menggunakan kata perkawinan anak ya. Ya, oke. Kak Ida, saya kemudian akan masuk ke pertanyaan pertama, di mana tadi saya mendengar Kak Ida mengatakan bahwasanya Kak Ida sebagai direktur ICI ini banyak sekali kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, pendampingan kepada masyarakat, terkhusus kepada perempuan dan anak, bahkan kelompok rentan. Nah, tentu saya akan bertanya dulu ke Kak Ida, bagaimana pendapat Kak Ida sih tentang fenomena perkawinan anak di negara kita sendiri? Iya. Iya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ICJ Makassar ya, kantor ICJ Makassar terkait dengan perkawinan anak secara nasional ini memang sudah menjadi isu bersama gitu ya. Jadi bukan hanya di Sulawesi Selatan ataupun Makassar, tetapi ini secara nasional. Saya ingin memulai dari SDGs kita, Sustainable Development Goals kita, itu di angka 5 tentang pengharusutamaan gender. Salah satu tujuan yang ingin dicapai itu adalah penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk perkawinan anak. Karena kenapa perkawinan anak ini salah satunya adalah perkawinan yang dampaknya tidak ada yang sama sekali positif gitu ya. Tidak ada dampak positif sama sekali terhadap anak yang masuk pada peristiwa perkawinan pada usia anak. Jadi itu. Nah, secara nasional Indonesia kalau misalnya kita bisa cek data di googling misalnya secara Asia Tenggara, Indonesia itu masuk pada 10 besar gitu ya. Sulawesi Selatan secara provinsi gitu. Secara provinsi Sulawesi Selatan masuk pada 10 besar
secara nasional gitu ya, masih pada angka 10 nasional, angka perkawinan anak yang cukup besar di Indonesia. Nah, ini memang cukup memprihatinkan bagaimana anak-anak kita ke depan kalau misalnya banyak yang masuk pada kondisi perkawinan anak, ini yang cukup memprihatinkan. Makanya kami bersama dengan Jejaring ikut berkampanye melakukan pencegahan perkawinan anak. Oke, sangat luar biasa Kak ya. Iya. Ini sangat miris berarti Kak ya, Iya. karena kita masuk dalam kategori 10 besar ya. Iya, Ini bukan sebuah prestasi Kak ya. Bukan sebuah prestasi. Jadi kita nggak bisa berbangga diri ketika kita dinobatkan sebagai 10 besar ya. Oke Kak. Nah, kita banyak membahas tentang perkawinan anak. Nah, saya ingin tanya ke Kakak ini Kak Ida, sebenarnya dalam aturan undang-undang itu bagaimana sih Kak tentang perkawinan anak? Jangan sampai masyarakat ini belum tahu ya, Sobat KM ini belum tahu kategori anak itu yang mana, dari usia berapa ke usia berapa? Mungkin Kak Ida boleh dijelaskan. Ya, secara kalau misalnya kita bicara aturan di awal tahun 74 itu ada namanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu tentang perkawinan. Oke. Dalam undang-undang itu diatur yang bisa menikah untuk laki-laki itu usia 19 tahun, perempuan 16 tahun. Nah, kemudian itu sejak tahun 1974. Namun karena dalam kenyataannya, perkembangannya perkawinan ini banyak kemudian mendapatkan permasalahan sehingga beberapa masyarakat, beberapa stakeholder, kelompok masyarakat mengajukan permohonan untuk perbaikan aturan ini. Kemudian lahirlah Undang-Undang 16 tahun 2019 di mana sekarang yang bisa menikah itu kalau umur laki-laki umur 19 tahun, perempuan 19 tahun. Oh, jadi sama-sama 19 tahun iya, Kak jadi tidak ada lagi perbedaan. Laki-laki 19 tidak ada lagi, jadi semuanya 19. Disebabkan kita kalau mau menikahkan anak kita, teman kita 19 tahun harusnya menikah. Baru boleh dinikahkan gitu, ya. Oke. Jadi yang awalnya perempuan itu 16 berubah menjadi 19 tahun. Oke Kak. Nah, kemudian kan tadi kita banyak membahas di awal Kak ya, mengenai tentang banyak sih sebenarnya dampak buruk tentang perkawinan untuk kategori belum cukup umur ya Kak, atau untuk anak. Nah, kita akan banyak membahas deh Kak, dalam artian masyarakat tentu ya, ini akan jadi edukasi ke masyarakat. Kenapa sih anak-anaknya itu nggak boleh menikah sebelum umur 19 tahun? Nah, menurut Kak Ida apa sih dampak negatif ya, biar masyarakat juga nggak ada yang berani lagi untuk menikahkan anaknya? Kira-kira gimana dampak negatifnya Kak Ida? Iya, jadi hampir semua sektor ya, kalau misalnya bicara tentang dampak perkawinan anak. Pertama, kalau dari segi pendidikan, anak-anak yang masuk pada kondisi perkawinan anak pasti akan putus sekolah, gitu ya. Kan rata-rata kalau misalnya kita di Sulawesi Selatan katakan misalnya gitu, tamat SMP banyak yang dikasih nikah, tamat SMA juga dikasih nikah, atau sementara SMA dikasih nikah. Nah, ketika mereka pada saat masih sekolah kemudian melakukan perkawinan atau pernikahan, itu pasti putus sekolah. Nah, ketika dia putus sekolah, sangat banyak lagi dampak-dampak yang mengikutinya, gitu ya. Menikah kemudian hamil, gitu ya. Misalnya dia hamil, dalam perkawinannya hamil, dalam aspek kesehatan organ-organ reproduksinya belum berkembang secara matang. Itu yang kemudian banyak mengakibatkan dan dikatakan bahwa perkawinan anak adalah salah satu penyumbang pada angka kematian ibu, angka kematian anak, kemudian melahirkan stunting, anak yang stunting kalau anaknya selamat gitu ya. Nah, itu dampak-dampak negatif. Kemudian dari segi kesehatan Kak ya? Iya, dari segi kesehatan. Dari segi misalnya dalam kehidupan berumah tangga, anak-anak 16, 17 yang masih sekolah dan putus sekolah, itu kan masa-masa di mana ingin nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Kemudian bergaul, canda sama teman-temannya. Nah, ini harus masuk dalam situasi perkawinan yang sebuah kondisi rumah tangga yang buta sama sekali mereka. Harus melayani suami misalnya, harus menyediakan makanan ketika suami datang, dan itu anak-anak kita belum terbiasa sehingga rentan mengalami kekerasan gitu kan. Ketika terjadi kekerasan yang berulang, rentan terjadi perceraian. Nah, inilah juga kemudian disinyalir menjadi penyebab tinggi angka perceraian gitu ya. Salah satunya karena perkawinan anak tadi gitu kan. Nah, itu semua yang kemudian menjadi dampak-dampak negatifnya gitu ya. Nah, kalaupun dia tidak kalau dia bercerai, ini ada lagi dampaknya gitu ya.
misalnya orang tua tadi alasannya menikahkan anaknya karena ada katanya misalnya orang yang meminang dengan kondisi ekonomi. Banyak di kampung Kak yang seperti itu. Iya kan? Perjodohan. Perjodohan karena sesama pengusaha misalnya anaknya. Niat orang tua mengawinkan anaknya tadi untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Tetapi kalau misalnya pada kenyataannya bercerai, kan si istri atau si anak akan kembali pada orang tuanya gitu. Betul Kak. Untung kalau enggak punya anak. Kalau punya anak akhirnya pergi satu pulang dua gitu kan. Betul. Nah ini kemiskinan akan terus bertambah gitu ya. Bukannya memperbaiki kondisi ekonomi tetapi memperparah ya kan gitu. Belum lagi angka perceraian Kak ya. Tadi kan iya. Nah kalau misalnya anaknya berhasil misalnya dalam ketika hamil dan melahirkan anaknya bisa bertahan hidup gitu kan. Akhirnya karena kalau definisi anak kan itu 0 sampai 18 tahun ya. Betul, nah, ketika dia menikah di usia 17 tahun berarti masih kategori anak kan ya. Jadi kalau dia melahirkan berarti anak melahirkan anak. Ya, itu gitu banyak kan? Istilahnya Kak yang seperti itu, anak melahirkan anak. Nah, itu kalau biasa kita melakukan kampanye ini akan terjadi misalnya masih ingin menyusu pada ibunya gitu kan. Sementara si ibu juga sebenarnya anak butuh nutrisi untuk masih bertumbuh dan berkembang. Jadi ada perebutan nutrisi sehingga akan terjadi misalnya malnutrisi, stunting tadi, kekurangan gizi dan seterusnya. Jadi sangat banyak dampak-dampak negatifnya. Belum lagi kalau misalnya dia bercerai, putus sekolah, misalnya tidak ada ijazah yang dipegang gitu, akhirnya akses pada sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber pekerjaan tidaklah bisa terlalu tinggi gitu ya, tanpa menafikan mata pekerjaan teman-teman kita di luar sana ya yang bisa diakses mungkin kalau misalnya ijazah SMP, ijazah SMA, penjaga toko dan seterusnya ya gitu ya. Ya tanpa menafikan, bukan berarti menafikan mata pekerjaan orang gitu ya, tetapi setidaknya anak-anak kita ini kan dalam kondisi saat ini adalah dalam kondisi bertumbuh dan berkembang. Seyogyanya dan seharusnya kita orang tua dan orang dewasa di sekelilingnya memberi intervensi yang maksimal sehingga mereka bisa bertumbuh dan berkembang dan menghadapi dunia luar, menghadapi dunia depan, masa depan mereka dengan lebih bagus gitu. Ya. Sobat KM dimanapun Anda berada, akhirnya kita mendapatkan banyak sekali informasi ya, banyak sekali edukasi dari Kak Ida ya. Nah, jadi Sobat KM perlu diketahui ya, bahwasanya jangan nikahkan anak tak ya kalau belum waktunya. Karena dari penjelasan Kak Ida ya, itu banyak sekali dampak negatifnya. Belum lagi otomatis Kak Ida ya, dampak negatif itu banyak dirasakan oleh perempuan. Ya, dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan, jadi sangat kompleks ya, sangat kompleks sisi negatifnya terhadap perempuan itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, Sobat KM dimanapun Anda yang berada. Nah, selanjutnya ada nih pertanyaan saya lagi Kak. Ini banyak sekali, apalagi ini sudah bukan di daerah lagi, di perkotaan juga banyak. Nah, persoalan anak yang kemudian hamil di luar nikah. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Kak Ida tentang hal tersebut? Apakah ini tetap tidak boleh dinikahkan atau dinikahkan atau bagaimana Kak? Iya, silakan Kak Ida. Iya, ini banyak pertanyaannya ya. Iya Kak, banyak Kak fenomenanya. Iya, jadi anak-anak kita, adik-adik kita yang akhirnya harus mengalami hamil di luar nikah karena pergaulan berisiko ya. Jadi istilahnya bukan pergaulan bebas. Pergaulan berisiko. Banyak ya teman-teman semuanya Sobat KM, banyak sekali ya istilah-istilah. Karena pergaulan bebas kan sebenarnya kita ini bisa bergaul sama siapa saja sebenarnya. Tinggal risikonya itu yang harus diminimalkan. Jadi karena pergaulan berisiko terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Bagaimana dengan ini? Undang-undang kita dan melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 itu dimungkinkan. Tetapi dengan mengambil namanya ada istilah di dalam aturan tersebut dispensasi kawin ya. Dispensasi kawin itu adalah keringanan untuk menikah. Jadi ada pengecualian ya ketika anak hamil, tetapi ini juga tidak gampang gitu. Sangat ketat saat ini ya, sangat ketat karena sebelum perma ini lahir banyak orang tua yang ingin mengawinkan anaknya itu memakai alasan ini padahal sebenarnya tidak hamil gitu kan ya. Jadi akhirnya ketika perma ini keluar
pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan agama itu semakin diperketat. Salah satunya misalnya orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama itu harus melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan. Di sana ada Peksos. Jadi harus ada dulu asesmen anaknya, asesmen orang tuanya, lingkungannya. Jadi sudah tidak bisa ini kayak bohong-bohong istilahnya ya. Tidak bisa lagi kita langsung gitu tanpa melalui. Jadi kalau rekomendasi ya. Rekomendasi untuk ke pengadilan agama. Jadi pengadilan agama memeriksa, menghadirkan juga anaknya apakah betul, kemudian ada hasil dokter dan seterusnya, apakah betul hamil dan seterusnya. Keluar dispensasi menikah, dispensasi kawin itu bisa dipakai untuk menikah, mengawinkan anak. Betul, karena mungkin selama ini memang banyak Kak ya, asal-asalan untuk mendaftarkan anaknya dengan alasan tersebut. Nah, karena mungkin orang berpikir kalau sudah dengan alasan tersebut hamil di luar nikah apalagi. Padahal sebenarnya tidak Kak ya. Oke, berarti aturannya semakin diketatkan. Karena dampaknya tadi kan, tidak ada dampak positif satupun ketika anak-anak memasuki dunia perkawinan anak. Oke, betul ya. Sobat KM dimanapun Anda berada, alhamdulillah banyak sekali informasi mulai dari istilah baru, belum lagi pelajaran-pelajaran edukasi lainnya, undang-undang, dan segala macamnya ya. Nah, kita sudah sampai ke closing statement Kak. Aduh, sayang sekali padahal saya masih banyak sekali pertanyaan. Jadi awal dikasih tentang topik ini saya sudah siapkan banyak sekali pertanyaan. Tapi saya paham pasti tidak akan terjawab semuanya ya. Karena kita mengingat waktu juga Kak. Maka dari itu kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya persilakan kepada Kak Ida mungkin memberikan closing statement ya kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh orang tua ya. Kira-kira tentang topik kita hari ini bagaimana Kak? Silakan Kak Ida. Iya. Saya kira kalau misalnya tentang perkawinan anak ini akan panjang ya. Betul. Nanti bisa dijadwalkan lagi kita diskusi non formal gitu ya. Dicatat teman-teman ya. Nah, bagi masyarakat ya secara keseluruhan, karena persoalan perkawinan anak bukan hanya persoalan orang tua, tetapi banyak pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap terlaksananya sebuah perkawinan. Kami berharap, secara pribadi juga berharap orang tua tidak gampang akan menikahkan anaknya, apalagi kalau misalnya masih umur atau usia masih sekolah. Silahkan beri kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak kita untuk sekolah, karena dengan intervensi maksimal di usia anak, mereka akan mampu menghadapi masa depan yang lebih baik dan bisa berkompetensi secara sehat di masa depan. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Kak Warida Safi yang merupakan Direktur ICJ ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya di tengah banyak sekali kesibukannya, masih menyempatkan waktu untuk datang ke sini, datang ke kantor Kabar Makassar, juga memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum. Nah, teman-teman semuanya, Sobat KM dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nantikan terus podcast Saatnya Perempuan Bicara, karena kami akan selalu hadir dengan kolaborasi antara Batko Sulselbar dengan Kabar Makassar dengan topik-topik yang lekat dengan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ida. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.